Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan panduan untuk setting up 3 lingkungan pengujian berdasarkan dari proyek tugas akhir kami yang berjudul Simulasi Peretasan pada DPWA, serta juga penggunaan tools eksploitasi kerentanan yang dikembangkan. Nah, di dalam proyek kami ada 3 lingkungan pengujian, yaitu lingkungan target, lingkungan penyerang, dan lingkungan pemantau. Nah, masing-masing lingkungan harus dilakukan proses instalasi atau konfigurasi tertentu. Dan sekarang kita akan mulai dari lingkungan target sendiri, yaitu lingkungan yang berada di sistem operasi Windows atau mesin Windows. Di dalam lingkungan target ada 2 proses, yaitu yang pertama proses instalasi dan konfigurasi DVWA sebagai target, dan proses yang kedua adalah proses konfigurasi jaringan pada Windows agar berada dalam satu jaringan lokal yang sama dengan lingkungan penyerang serta lingkungan pemantau setelah selesainya dilakukan konfigurasi pada lingkungan target ini. Baiklah, kita mulai. Yang pertama yaitu proses instalasi dan konfigurasi DVWA. Prosesnya untuk instalasi sendiri, yang pertama kita harus mendownload zip daripada DVWA sendiri di laman berikut ini. Yang ketika kita buka, nah, laman tersebut adalah laman GitHub berikut. Yang harus kita lakukan adalah mendownload file zip ini. Nah, jika sudah, kita akan mendapatkan file bernama dvwa-master.zip begitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya, file zip ini kita pindah ke direktori tempat xampp kita berada, tepatnya di xampp dan selanjutnya htdocs, dan kita harus menaruh di dalam sini. Sebelumnya kami harapkan para audiens atau para penonton yang ingin melakukan simulasi harus sudah memiliki xampp dan menghidupkan layanan Apache serta MySQL-nya gitu. Nah, selanjutnya tadi kita copy yang zip sudah kita download daripada DVWA ini, lalu di sini kita unzip atau kita ekstrak, pencet saja extract here. Nah, maka akan diperoleh folder DVWA-master. Ini sebaiknya kita sederhanakan namanya menjadi DVWA saja. Nah, untuk melakukan pengetesannya, kita coba di browser lagi, kita pencetkan localhost/DVWA. Nah, jika ada tulisan seperti ini normal karena ada proses konfigurasi yang harus kita lakukan selanjutnya. Tapi secara garis besar di sini proses instalasinya sudah berjalan begitu, sudah selesai. Hanya konfigurasi saja lagi agar kita bisa mengakses laman DVWA secara sepenuhnya, aplikasi DVWA sendiri secara sepenuhnya begitu. Lanjut ke proses konfigurasi DVWA-nya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah file yang bernama config.ing.php.dist ini menjadi config.ing.php. Kita hilangkan .dist-nya sehingga menjadi seperti ini saja. Direktorinya ada di dvwa/config. Di sini, ini tinggal diganti, dihapus belakangnya menjadi hanya .php. Yes, selesai. Nah, langkah selanjutnya di file config.ing.php tadi kita ganti ada beberapa baris ya, ada beberapa kode yang kita modifikasi. Kita buka saja ini, open dengan code editor pilihan kalian. Di sini kami menggunakan VS Code. Nah, yang pertama adalah bagian ini, bagian yang ada tulisan get env dan seterusnya hingga dvwa, dan ini password kita ganti menjadi root dan dikosongkan. Ini adalah untuk menyesuaikan username daripada xampp kita dan password daripada xampp kita, dan defaultnya adalah ini, jadi dirubah menjadi begini. Bagian itu tepatnya ada di sini nih, db user dan db password ya. Jadi ini kita ubah jadi root sama kosong ini. Nah, begini. Selanjutnya ada bagian lain yang kita ubah, yaitu ini default security levelnya dari impossible menjadi low. Nah, ada di sini kita ubah menjadi low, dan ini pastikan sudah di save ya. Nah, sudah kita save, maka langkah selanjutnya dari konfigurasi DVWA ini kita harus membuat database bernama DVWA. Kita harus masuk ke phpMyAdmin. Di browser kita buka tab baru. Nah, untuk database ini hanya perlu kita buat saja DVWA begitu, tanpa mengisikan tabelnya, kolom beserta barisnya. Tidak perlu, hanya kita perlu buat database bernama DVWA. Nanti ada di proses selanjutnya kita akan secara otomatis mampu mengimport tabelnya, tabel beserta isinya secara otomatis melalui aplikasi DVWA sendiri. Jadi di sini hanya perlu kita langsung create saja tanpa menambahkan proses apa-apa begitu. Nah, ketika
tabelnya sudah ada seperti ini, tidak ada hal yang perlu kita lakukan lagi, sudah sampai situ saja. Selanjutnya kita proses ke tahapan selanjutnya, dimana kita harus mengaktifkan direktif ini di file php.ini. Jadi di sum php.ini pastikan khususnya 4 baris direktif ini harus sudah berstatus on, begitu. Kita masuk ke sana, http sampai php lalu php.ini ya. Nah, ini kita buka di VS Code ya. Nah, untuk baris yang tadi pastikan sudah on. Baris yang pertama ini mempermudahkan kita dalam eksploitasi SQL injection. Display error sama dengan on. Ini memudahkan kita dalam SQL injection, dan pastikan tidak di comment. Jadi harus tidak di comment dan statusnya on seperti ini. Nah, baris yang kedua ini membantu kita dalam eksploitasi comment injection. Pastikan juga tidak di comment. Nah, ini seharusnya tidak di comment ya. Display startup errors sama dengan on gitu. Selanjutnya yang ini allow URL include, ini juga harus on dan tidak di comment ya, sudah on defaultnya, jadi tidak perlu diubah lagi. Dan yang terakhir allow URL fopen juga harus on. Fungsinya yang dua terakhir ini adalah untuk membantu kita dalam simulasi file inclusion. Nah, juga udah on. Yang secara default tidak on tadi ini ya, yang nomor 3 di laptop saya begitu, dan itu harus disesuaikan di laptop teman-teman. Jadi pastikan semuanya ini on dan tidak di comment. Oke, sudah selesai, kita save. Lalu langkah selanjutnya adalah kita setup ya, kita pastikan dan kita create database-nya, kita isi daripada database yang udah kita create tadi dengan pencet create atau reset database nantinya. Kita masuk ke halaman setup.php daripada DVWA sendiri dengan alamat berikut. Nah, jika sudah sampai halaman ini sudah terbuka, pastikan 4 baris ini khususnya statusnya adalah sudah enable atau aktif atau on tadi. Artinya konfigurasi yang tadi sudah diaplikasikan. Nah, langkah yang terpenting terakhir adalah kita harus create or reset database untuk menggunakan atau mengisikan database yang udah kita buat tadi yang bernama DVWA melalui proses ini. Jadi akan dibuatkan tabelnya, akan diisikan barisnya oleh aplikasi DVWA ini sendiri dengan hanya cukup memencet tombol ini begitu. Nah, sudah selesai. Ada perintah sebagai berikut, database has been changed gitu, dan kita diarahkan ke form login. Nah, jika sudah demikian, maka proses create atau pembuatan database serta semua proses instalasi dan konfigurasi DVWA sudah selesai. Untuk memastikan kita bisa masuk dengan kredensial defaultnya yaitu admin, dan passwordnya adalah kata password begitu. Nah, ternyata sudah berhasil, artinya proses instalasi dan konfigurasi kita untuk DVWA sendiri sudah berhasil. Oke, langkah selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi jaringan pada Windows agar jaringannya berada di jaringan lokal begitu. Nah, yang pertama di sini langkahnya adalah kita harus membuat adapter antara VirtualBox dan Windows. Maka dari itu, teman-teman harus sudah memiliki VirtualBox ya, sudah terinstall. Nah, jangan khawatir, instalasi VirtualBox-nya cukup mudah, tinggal di-download di website resminya, lalu lakukan instalasi dengan mengikuti pengaturan default-nya aja. Adapun untuk virtual machine-nya seperti Kali Linux atau Linux Mint yang nanti akan kita gunakan itu tidak perlu harus ada dulu. Jadi kalau misalkan nggak ada ya nggak apa-apa, yang penting ada VirtualBox-nya saja sudah begitu. Jadi harus ada VirtualBox dulu. Nah, langkah pertamanya kita bisa buka CMD terlebih dahulu atau command line. Di sini kita run as administrator. Nah, di sini kita masuk ke directory VirtualBox. Kalau secara bawaan itu ada di sini. Jadi kita gunakan perintah cd untuk masuk ke direktorinya. cd /program files /oracle/virtualbox. Nah, setelah teman-teman masuk seperti ini, berhasil masuk, langkah selanjutnya adalah mengetikkan atau memasukkan perintah ini. pbox manage host only if create. Ini untuk meng-create adapternya, untuk membuat adapternya host only. Nah, karena di sistem atau di laptop kami sini sudah dibuat, jadi kami tidak perlu memasukkan perintah ini lagi. Tapi kalau teman-teman harus memasukkan perintah ini terlebih dahulu, lalu di enter saja. Nah, setelahnya
kita harus memasukkan atau mengassign IP dan netmasknya dengan perintah ini sebagai berikut. Ada pbox manage host only if, terus if config petik buka, dua petik buka, virtual box host only ethernet adapter petik tutup dash dash IP 192.168.56.1. lalu di sini dash dash netmask 255.255.255.0. Nah, setelah di enter, sudah di enter tadi ya yang kedua ini, selanjutnya kita lakukan pengecekan untuk memverifikasi apakah semuanya sudah aman gitu. Nah, dengan perintah pbox manage list host only apps. Bisa langsung kita lihat di sini, Ctrl V, enter. Nah, jika tampilannya seperti ini ada namanya, yaitu sebagai berikut, VirtualBox host only Ethernet adapter, dan yang terpenting juga IP address-nya serta network mask-nya sesuai dengan yang kita masukkan di perintah tadi, maka itu sudah aman. Nah, kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu merancang jaringan di Windows. Untuk ini, kita harus masuk ke Control Panel, pilih Network and Internet, lalu pilih Network and Sharing Center, lalu ada menu di sebelah kiri ini, kita pilih Change Adapter Settings. Nah, di sini harusnya sudah ada salah satunya ya teman-teman, adapter yang kita buat pada command line tadi. Adapun di kami namanya adalah sebagai berikut, kita bisa klik kanan, lalu Properties. Nah, ada namanya VirtualBox Host Only Ethernet Adapter sesuai dengan yang ada di command line tadi. Nah, langkah selanjutnya kita pilih menu di sini yang bertuliskan Internet Protocol version 4 TCP or IPv4. Kita double klik, lalu akan nampil window ini. Nah, di window ini pastikan kita address IP-nya sesuai dengan yang sebelumnya, yaitu 192.168.56.1 dan subnet masknya 255.255.255.0. Selanjutnya yang sisanya itu dibiarkan saja, tidak perlu diutak-atik, biarkan kosong saja. Ini juga dibiarkan saja centangnya, dan kita tinggal pencet OK. Kita OK, ini bisa di close. Nah, maka dari itu setelah OK tadi itu sudah selesai proses konfigurasi jaringan di Windows-nya. Nah, maka dari itu proses perancangan yaitu berupa instalasi dan konfigurasi khususnya DVWA dan jaringan di Windows di lingkungan target sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut nanti masuk ke lingkungan penyerang. Selanjutnya di sini kita akan masuk proses instalasi dan konfigurasi pada lingkungan penyerang. Nah, langkah yang pertama adalah kita akan melakukan instalasi dan konfigurasi VirtualBox. Di sini kita harus mendownload file installer VirtualBox terlebih dahulu melalui laman resminya sebagai berikut, yang jika dibuka tampilannya sebagai berikut. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih sesuai dengan sistem operasinya. Ketika dipencet maka akan terdownload file installernya. Jika Windows maka akan terdownload file berekstensi .exe sebagai berikut ini. Nah, di sini teman-teman tinggal lakukan penginstalan dengan run as administrator, lalu ikuti proses instalasi satu persatu sebagaimana yang disediakan. Dan pada saat proses instalasi itu tidak ada konfigurasi tambahan, jadi tinggal di next saja sampai akhirnya finish. Sama sehalnya seperti instalasi perangkat lunak atau aplikasi desktop Windows pada umumnya, tidak ada pengaturan yang berubah dari pengaturan defaultnya. Nah, sehingga jika sudah selesai, ketika VirtualBox dibuka tampilannya akan sebagai berikut ini. Nah, di sini teman-teman pilih menu machine, lalu new. Nah, di sini nanti akan di-include file ISO daripada Kali Linux. Nah, sebelumnya teman-teman juga harus mendownload file ISO-nya terlebih dahulu daripada Kali Linux itu melalui website resminya dengan URL sebagai berikut ini. Yang ketika kita buka tampilannya adalah seperti ini. Nah, di sini teman-teman pilih installer ini. Nanti pencet saja icon download ini, maka akan dilakukan proses download file .iso daripada Kali Linux ini, sehingga file tersebut akan terlihat seperti ini ya. Ada namanya lalu .iso begitu. Nah, kembali lagi ke VirtualBox tadi. File ISO itu akan kita include di sini. Kita beri nama, terserah saja apa saja namanya. Di sini saya gunakan Kali. Lalu include file ISO-nya di sini. Pilih other, lalu pilih file ISO yang sudah terdownload. Finish. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini kita akan lakukan setting terlebih dahulu sebelum melakukan instalasi Kali Linux. Kita pilih menu export. Lalu ini biarkan saja default. Untuk sistem juga default. Display bisa ditingkatkan video memorinya sampai maksimal. Storage default, audio default, dan ini pada bagian network, inilah bagian yang paling penting ya, yang krusial untuk proyek ini. Nah, network di sini untuk adapter 1, di sini kita pilih adapter satunya attach to host only adapter, namanya nanti VirtualBox host only Ethernet adapter, dan Promiscuous mode-nya allow all. Host only adapter, namanya ini ya, VirtualBox host only Ethernet adapter. Promiscuous mode-nya allow all. Lalu untuk adapter 2 kita attach to-nya adalah bridget adapter,
namanya Intel, dan Prometheus mode-nya deny. Enable network adapter ya. Attach to bridged adapter, name-nya ini Intel, default saja. Prometheus mode-nya deny, default. Nah, sisanya itu default. Selanjutnya, semuanya default saja. Dan tinggal kita pencet OK. Nah, selanjutnya, teman-teman lakukan start atau mulai proses instalasi Kali Linux-nya. Untuk proses selanjutnya ini, tinggal ikuti saja pilihan defaultnya atau bisa di next saja atau sesuaikan dengan spesifikasi laptop teman-teman dari storage-nya, RAM, dan sebagainya, hingga akhirnya nanti akan ditampilkan homepage daripada Kali Linux itu, maka itu sudah berhasil proses instalasinya. Selanjutnya, di sini kita akan masuk ke tahap konfigurasi lanjutan jaringan dari Kali Linux. Nah, setelah proses instalasi Kali Linux tadi selesai di VirtualBox, seharusnya tampilan Kali Linux teman-teman sekarang adalah seperti ini, homepage-nya. Nah, kita harus masuk ke terminalnya terlebih dahulu. Ini tampilan terminalnya. Di sini kita bisa cek detail IP-nya dulu. List IP-nya dengan perintah IPA. Nah, ini detailnya. Yang kita perlu perhatikan adalah yang nomor 2 ini, yaitu ETH0, dan nomor 3, ETH1. ETH0 ini hasil daripada adapter 1 yang pengaturannya tadi host only. Di sini belum ada IP-nya, adapun ETH1 ini adalah hasil dari adapter 2 yang pengaturannya bridged. Ini untuk akses internet, ini sudah ada IP-nya dengan DHCP ya. Adapun yang untuk adapter 2 ini untuk akses ke jaringan lokal di lingkungan penyerangan atau simulasi kita nantinya. Ini masih belum ada IP-nya. Jika kita coba ping ke target kita, yaitu Windows 192.168.56.1, nah maka proses ping belum bisa karena belum terhubung ke jaringan lokal atau Windows kita. Belum ada IP-nya di ETH0 ini. Nah, adapun ketika kita akses internet melalui ETH1 ya, harusnya ini IP Google. Nah, ini sudah bisa. Jadi kita akan melakukan konfigurasi agar bisa mengakses target kita dan juga tetap bisa mengakses internet atau Google. Nah, untuk konfigurasi ini pertama-tama kita masuk ke file yang namanya etc network interface dengan mengetikkan perintah sudo nano /etc/network/interfaces. Seperti ini, lalu enter. Nah, di bawah sini teman-teman masukkan perintah sebagai berikut ini. Ini perintahnya. Kita copy, Ctrl Shift P. Nah, perintah ini akan mengassign IP statis di ETH0 tadi dengan nilai IP 192.168.56.1. Ini adalah IP mesin penyerang atau Kali Linux ini. Netmasknya 255.255.255.1. Disimpan, Ctrl O, lalu di Ctrl X. Nah, kita lakukan pengetesan lagi. Kita lakukan ping. Oh, sebelum kita melakukan ping, kita harus merestart internetnya terlebih dahulu dengan perintah sudo systemctl restart networking. Perintah ini. Nah, sudah selesai. Lalu kita lihat IP-nya lagi ya terlebih dahulu detailnya. Nah, di sini sudah ada IP-nya dari ETH0 yang sebelumnya belum ada, jadi sekarang sudah ada. Dan IP ETH1 pun tetap dipertahankan. Nah, jika kita lakukan ping ke target kita di Windows, maka di sini dapat dilihat proses ping berhasil. Demikian juga kita akses internet dengan ping IP Google. Nah, akses internet tetap bisa dilakukan. Untuk memperjelas ya, atau mengkonfirmasi lebih lanjut, kita bisa akses DVWA target ya dengan alamat 192.168.168.56.1/DVWA. Nah, di sini sudah bisa login ke DVWA yang emang sudah terhosting di target atau di Windows ini. Nah, ini saat kita masuk ke Windows, di sini kita masuk ke Windows, kita masuk ke DVWA yang tadi. Nah, itu bisa. Ini tempatnya di sini, di hosting di Windows ini, bisa diakses juga di Kali Linux karena sudah berada di satu jaringan yang sama. Begitu, demikian. Proses instalasi dan konfigurasinya sudah selesai di mesin penyerang, yaitu pada VirtualBox tadi dan juga Kali Linux. Selanjutnya kita akan masuk ke proses instalasi atau penggunaan awal tools eksploitasi yang dikembangkan. Untuk instalasi tools eksploitasi DVWA yang dikembangkan khusus dalam proyek ini, yang pertama-tama teman-teman harus mendownload tools tersebut dalam bentuk file zip-nya yang sudah ditaruh di GitHub milik saya, di repository GitHub ini. Nah, ini tinggal di copy lalu pastekan di browser teman-teman, khususnya di mesin penyerang ya di Kali Linux, sehingga tampilannya akan seperti ini. Lalu di sini di repository ini teman-teman tinggal pilih code yang ini, lalu download zip ini. Nanti akan terdownload zip daripada program atau tools ini. Nanti akan tersimpan di folder download. Dilihat isinya.
Nah, maka akan tersimpan namanya sebagai berikut ini, dvwa exploit idn.zip. Nah, setelah itu teman-teman tinggal unzip saja dengan perintah unzip dvwa exploit idn.zip. Begini, di enter, lalu nanti akan terunzip atau terekstrak sehingga diperoleh folder daripada tools tersebut yang namanya adalah dvwa exploit idn ini. Begitu untuk tahap instalasi toolsnya. Nah, selanjutnya untuk menjalankan tools ini, teman-teman harus pastikan telah memiliki library custom tkinter yang terinstal di mesin penyerang ini, khususnya di Python-nya ya. Kalau di Kali Linux, Python itu sudah ada secara default, tapi kalau library custom tkinter-nya itu belum ada, jadi harus diinstal dulu dengan perintah sebagai berikut ini. Nanti teman-teman tinggal tuliskan perintah ini. Nah, ini jika teman-teman menggunakan Python 3. Kalau misalkan menggunakan Python selain Python 3 atau di bawah Python 3, misalkan Python version tuh dilihat dulu versinya, misalkan bukan Python 3, perintahnya tinggal diganti jadi pip install saja tanpa harus menuliskan pip 3 install begitu. Ya, tinggal begitu saja. Setelah selesai proses instalasinya, terus kita siap digunakan. Nah, sebelum itu kita juga harus menyiapkan satu file. File ini disiapkan untuk mempermudahkan kita dalam eksploitasi command injection nanti. Nah, adapun file ini itu bisa di-download atau di-copy ya di directory atau URL GitHub saya yang ini, repositorinya. Nama filenya adalah shell.ps1, keperluannya untuk eksploitasi command injection. Dikopikan saja URL repositorinya di browser sehingga nanti tampilannya repositori itu akan terlihat seperti ini. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih shell.ps1 ini, lalu kopikan semua isinya di Ctrl C. Nah, lalu di terminal teman-teman harus membuat sebuah directory dulu atau sebuah folder dengan perintah sudo mkdir /p dan namanya begini, webshare, seperti ini tulisannya, harus sama persis ya, di directory root /webshare begitu. Nah, setelah itu enter. Nah, setelah itu kita juga harus membuat file ya, yang namanya shell.ps1 di dalam folder ini dengan perintah sudo nano webshare /shell.ps1 lalu enter. Nah, di sini tinggal pastekan saja isi daripada file shell.ps yang ada di repositori GitHub tadi, lalu Ctrl O, enter, dan Ctrl X. Selesai. Nah, setelah itu kita langsung bisa masuk ke folder toolsnya tadi ini, dan untuk menjalankan toolsnya kita tinggal pencet Python main.py. Nah, maka toolsnya sudah muncul atau sudah bisa digunakan. Nah, ini adalah proses instalasi tools eksploitasi DVWA yang digunakan dalam proyek ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke proses instalasi dan konfigurasi di lingkungan pemantau. Adapun di lingkungan penyerang sudah selesai di sini. Lalu kita lanjut ke lingkungan pemantau, setelah itu kita lanjut ke demo proses simulasi keseluruhannya. Di sini kita masuk ke tahap instalasi dan konfigurasi lingkungan terakhir, yaitu lingkungan pemantau. Nah, untuk itu, yang pertama-tama kita harus melakukan instalasi dan konfigurasi Linux Mint sebagai mesin pemantau. Pertama-tama, di sini kita harus download file ISO-nya terlebih dahulu melalui website resminya. Ini adalah alamatnya, yang ketika kita buka di browser, tampilannya seperti ini. Nah, di sini kami sarankan teman-teman pilih yang XFCE Edition, karena ini lebih ringan, simple, dan efisien. Teman-teman tinggal pilih download ini, pencet saja, sehingga nanti akan terdownload file ISO-nya, yang kurang lebih namanya seperti ini. Nah, setelah itu di VirtualBox, masuk ke VirtualBox, di menu awal ini, teman-teman pilih New, lalu namanya, di sini bebas saja, kami beri nama min. Untuk foldernya, tempat menyimpan file programnya nanti, sesuaikan dengan PC teman-teman. Di sini kami taruh di D saja karena lebih banyak ruang yang kosong. Nah, untuk ISO ini pilih yang tadi yang sudah kita download file ISO-nya. Setelah itu semuanya default, lalu masuk ke bagian unattended install. Di sini sesuaikan dengan preferensi teman-teman atau ikuti tutorial kami ini, di mana username-nya kita pakai student, passwordnya student, lalu hostname-nya kita pakai CyberEdge, dan domain name-nya biarkan default ini, lalu sisanya default. Kecuali bagian guest editions ini dicentang dan pastikan sudah terinclude di sini ya. Nah, lalu di bagian hardware ini default saja. Di bagian hard disk sesuaikan lagi dengan spesifikasi laptop teman-teman, berapa penyimpanan yang tersisa. Nah, di sini untuk file VDE-nya kami simpan di directory D, kami biarkan seperti ini. Lalu ukurannya kami perkecil menjadi 20. Begitu. Lalu sudah semuanya dibiarkan default saja.
lalu kita finish. Nah, selanjutnya masuk ke bagian settings. Pastikan sudah pilih yang bagian expert ini. Lalu di general ini, di advance, pilih shared clipboardnya by directional, drag and drop juga by directional. Nah, setelah itu kita ke bagian display. Video memori disarankan maksimal saja. Lalu pada bagian yang paling penting di sini adalah bagian network ini. Nah, untuk adapter 1 ini kita pilih Bridget, name-nya default. Lalu yang diubah adalah yang ini, promiscuous mode, deny saja. Nah, lalu pada bagian kedua, adapter 2, ini kita enable, kita pilih host only dengan name-nya default ini. Lalu promiscuous mode-nya ini yang kita ubah menjadi allow all, dari deny menjadi allow all. Nah, perhatikan ini, yang adapter 1 seperti ini pengaturannya, dan adapter 2 seperti ini. Ya. Lalu setelah itu semuanya biarkan default saja. Lalu pencet OK. Nah, setelah itu teman-teman lakukan start penginstalan. Adapun proses-proses setelahnya itu sesuaikan dengan spesifikasi laptop teman-teman, berapa RAM yang tersisa, penyimpanan yang tersisa, dan seterusnya. Dan ikuti saja prosesnya secara default, di next saja begitu. Sampai akhirnya teman-teman nanti ditampilkan homepage atau halaman awal daripada Linux Mint. Nah, kalau ada menu seperti ini tinggal kita include file ISO tadi. Ini mount and retrieve boot. Begitu. Sampai ditampilkan nanti halaman atau homepage. Jika instalasi Linux Mint telah selesai, maka tampilan homepage-nya akan terlihat seperti ini. Nah, ini selanjutnya di sini kita harus mengkonfigurasi jaringannya secara lanjut, di mana kita akan mengassign IP-nya sesuai dengan perancangan kita, yaitu IP yang terhubung ke LAN itu harus dengan host ID 102 di sini. Nah, untuk itu, pertama-tama kita masuk ke terminal, lalu kita lihat detail IP-nya dengan perintah IPA. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 di sini, interface INP0S3, ini adalah hasil dari konfigurasi kita sebelumnya, di mana adapter 1 dengan mode Bridget adapter. Khususnya kita buat untuk agar bisa terhubung ke internet. Di sini IP-nya sudah di-assign secara otomatis dan dinamis sebagai berikut ini untuk bisa terhubung ke internet. Nah, adapun yang nomor 3 ini dengan nama interface INP0SH, ini adalah hasil dari konfigurasi kita di VirtualBox sebelumnya untuk Linux Mint dengan adapter 2 yang ini. Saya perlihatkan di sini. Nah, ini adapter 2 ini hasilnya adalah ini tadi, yang merupakan host only adapter yang fungsinya terhubung ke local area network atau LAN yang kita buat dalam lingkungan pengujian kita ini, yaitu jaringan 192.168.56. Nah, namun di sini host ID-nya masih belum sesuai nih, sesuai dengan perancangan kita, yaitu 102 ini. Jadi kita harus ubah jadi 102. Begitu. Meskipun sebenarnya sudah bisa terhubung, tapi tidak sesuai, masih belum sesuai dengan rancangan yang setelah kita rencanakan begitu. Nah, untuk itu, yang pertama-tama kita harus mengetikkan perintah ini untuk mengetahui namanya dari interface tersebut. Nah, ternyata di sini namanya untuk interface INP0SH ini adalah Wired Connection 2. Nah, maka dari itu, kita bisa konfigurasi untuk mengubah host ID-nya dengan mengacu ke nama tersebut dengan 4 baris perintah ini. Nah, setelah selesai, kita assign di sini. Selanjutnya, kita restart pengaturan jaringannya. Metode assign IP dan juga restart di sini berbeda dengan Kali Linux sebelumnya karena distronya berbeda ya. Distro yang digunakan oleh Linux Mint dan Kali Linux berbeda. Jadi, pendekatannya juga berbeda. Nah, setelah itu kita lihat lagi status IP-nya. Nah, ternyata untuk interface INP0SH itu sudah berubah IP-nya sesuai dengan yang kita rencanakan, yaitu host ID-nya 102. Langkah terakhir di sini kita coba melakukan koneksi ke masing-masing tujuan yang memang diperlukan, entah itu internet dan juga lingkungan lain di dalam jaringan lokal kita, yaitu lingkungan target dan juga lingkungan penyerang. Pertama kita coba akses internet dulu dengan meng-ping IP Google. Seperti ini. Nah, akses internet berhasil. Selanjutnya kita coba ping target, yaitu mesin Windows.
di alamat jaringan ini. Ini adalah Windows dan ya berhasil juga. Terakhir kita coba ping target nih. Bukan target tapi penyerang, yaitu mesin Kali Linux ini. Kita coba ping. IP-nya adalah 101 dan ya berhasil juga. Nah, maka dari itu, pengaturan lanjutan jaringan untuk mesin pemantau yaitu Linux Mint ini telah berhasil kita selesaikan. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan instalasi dan konfigurasi Suricata dan juga Xbox di dalam Linux Mint ini sebagai mesin pemantau. Untuk instalasi dan konfigurasi Suricata, di sini kita akan lakukan instalasi terlebih dahulu. Pertama-tama, kita harus lakukan apt, update, dan upgrade untuk mengupdate dan mengupgrade repository dari Linux Mint kita. Dengan perintah ini, kita taruh saja di sini di terminal Linux Mint. Nah, itu tadi prosesnya saya skip saja karena lumayan lama untuk proses update dan upgrade-nya. Selanjutnya kita akan menginstal prerequisite-nya berupa 5 packages untuk Suricata dengan memasukkan perintah sebagai berikut ini. Oke, sudah selesai. Selanjutnya, di sini kita akan menambahkan repository Suricata dengan perintah ini. Enter. Enter. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan install Suricata dengan perintah ini, sudo apt install Suricata. Di Y saja untuk continue. Oke, setelah itu kita akan coba enable atau aktifkan Suricata dengan perintah ini. Selesai, selanjutnya kita coba cek status Suricatanya dengan perintah ini. Jika teman-teman mendapati pesan seperti ini bahwa Suricatanya failed, padahal sudah kita enable dan ketika kita cek statusnya failed. Nah, untuk ini kita coba lakukan hal seperti ini di mana kita buka kembali atau kita start kembali Suricatanya, tapi kali ini dengan perintah start. Jangan dengan perintah enable lagi. Jadi setelah di enable tadi, sudo systemctl enable suricata.service, lalu kita start di sini, sudo systemctl start suricata.service. Lalu setelah itu kita lihat statusnya dengan perintah ini, sudo systemctl status suricata.service. Maka seharusnya Suricata kita sudah statusnya activating atau start dan enable. Tidak ada tulisan merah atau gagal gitu. Jadi ini sudah aman. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi Suricata yang dikhususkan untuk proyek ini. Untuk konfigurasi Suricata, kita harus melakukannya di dalam file konfigurasinya, yaitu suricata.yaml. Maka dari itu, kita harus masuk ke dalam file tersebut dan lakukan pengeditan dengan perintah ini. Nah, jika sudah masuk, baris pertama yang harus kita ubah adalah baris ini. Kita akan ubah homenetnya sesuai dengan homenet yang kita gunakan di proyek ini. Kita bisa Ctrl W, lalu Ctrl P untuk menemukan baris ini. Nah, saat ditemukan seperti ini, kita akan uncomment dulu, lalu kita ubah sesuai dengan jaringan kita, yaitu titik 56 titik 0/24 begitu. Sudah sesuai. Selanjutnya kita akan ubah bagian AF paket ini. Kita Ctrl C di sini, Ctrl W, Ctrl P, Enter. Nah, pada bagian ini yang akan kita ubah nilainya adalah interface ini. Sesuaikan dengan interface yang kita gunakan, yaitu enp0sh. Lalu untuk cluster ID-nya bisa kita ubah menjadi 110. Begini. Adapun settingan setelahnya seperti cluster type dan defrag itu dibiarkan default. Nah, selanjutnya baris lainnya yang kita ubah adalah baris default rule path. Baris ini bisa kita copy, Ctrl W, Ctrl P, Enter. Nah, pada baris ini kita ubah path-nya menjadi etc/suricata/rules.
Dan rule filesnya ini kita isikan dengan 5 rules yang kita buat di dalam proyek ini. Ini bisa kita copy yang ini sesuai dengan modul eksploitasi yang kita gunakan begitu. Nah, ini sudah selesai proses pengeditannya. Selanjutnya ini kita save, Ctrl O, Enter, lalu Ctrl X. Nah, sebelum itu, saat kita selesai keluar nanti, 5 file rules ini harus kita isikan, harus kita buat dan kita isikan. Begitu. Ini kita keluar dulu, Ctrl X. Nah, kita akan masuk ke file rules-nya, sudo cd etc surikata rules. Tidak usah pakai sudo ya. Nah, ini. Nah, di sini harusnya teman-teman tidak ada isinya atau ada isi yang selain dari 5 ini. Jika ada isinya dihapus saja, jika tidak ada isinya buat file satu persatu dengan nama persis seperti ini atau persis yang sudah kita tuliskan di dalam konfigurasi tadi. Nah, setelah itu diisikan ya sesuai dengan yang telah kami sediakan di repositori GitHub kami, yaitu ini alamat repositorinya. Yang jika teman-teman buka, tampilan repositorinya adalah seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman copy pastekan satu persatu dan diisikan ke dalam file .rules tadi satu persatu sesuai dengan namanya, sesuai dengan yang kami berikan isinya di sini, begitu sampai habis ya kelima-limanya. Nah, jika sudah, kita akan melakukan running. Tepatnya adalah running dengan mode testing atau percobaan. Apakah konfigurasi tadi sudah berhasil atau tidak? Apakah ada kesalahan atau tidak? Dengan perintah sebagai berikut ini. Kita clear dulu. Nah, ini perintahnya, enter. Nah, jika tidak ada warna merah atau error atau peringatan, yaitu warning, maka artinya konfigurasi kita sudah sesuai, sudah aman, tidak ada bentrok, error, atau apapun. Dan surikata kita sudah siap untuk digunakan. Selanjutnya, kita akan melakukan instalasi dan konfigurasi Ipbox untuk visualisasi surikata. Untuk instalasi Ipbox, pertama-tama di sini kita harus mendownload file zip-nya terlebih dahulu melalui laman resminya. Alamatnya sebagai berikut ini. Yang jika kita buka di browser, tampilannya seperti ini. Nah, di sini teman-teman pilih yang Linux x8_64 ini. Pencet saja, lalu nanti terdownload zip-nya. Sehingga zip tersebut kurang lebih namanya seperti ini. Nah, di sini teman-teman unzip atau diekstrak. Oke, selesai. Kita peroleh folder Ipbox sebagai berikut ini. Kita masuk ke folder tersebut. Sudah selesai masuk. Nah, selanjutnya, sebelum itu, teman-teman pastikan Apache teman-teman hidup atau sudah terinstall dan tentunya hidup dengan perintah berikut ini, sudo system ctl start apache 2 untuk menghidupkan. Lalu untuk melihat statusnya, itu ada status begini. Nah, jika sudah seperti ini aktif atau running, artinya Apache sudah hidup. Oke, bisa kita close. Nah, di sini di dalam folder Ipbox ini, teman-teman masukkan perintah persis seperti ini. Nah, perintah ini adalah perintah standalone Ipbox. Kita kopikan. Kita jalankan Ipbox dengan metode standalone melalui perintah ini. Nah, jika hasilnya seperti ini, meskipun ada dua warning ya, yaitu warning yang pertama mengenai GeoIP dan warning kedua mengenai bookmark. Kedua warning ini tidak berpengaruh ke dalam proyek kita. Ini hanya warning, bukan error begitu, dan ini tidak berpengaruh. Selanjutnya, untuk mengetahui Ipbox berhasil diinstal, kita masuk ke localhost dengan port 5636. Nah, sebagai berikut ini. Bisa diketikkan ini. Jangan lupa ini harus HTTPS ya. Accept risk-nya. Oke. Nah, jika tampilannya seperti ini, ada dashboard begini, maka artinya Ipbox berhasil kita install begitu. Nanti alert akan ditampilkan di sini. Nah, dengan selesainya penginstalan Ipbox tadi, maka perancangan atau konfigurasi dan instalasi di dalam mesin pemantau yaitu Linux Mint telah berhasil kita lakukan semuanya. Demikian juga sebelumnya di lingkungan penyerang yaitu di Kali Linux juga telah berhasil, dan yang pertama juga di lingkungan Windows di sini di Windows untuk DVWA juga berhasil. Maka dari itu tahap perancangan atau instalasi dan konfigurasi lingkungan pengujian sudah selesai. Nah, tahap selanjutnya kita akan melakukan simulasi peretasan dan pemantauannya. Begitu.